Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana kita maklumi bersama bahwasanya hidup kita manusia di dunia ini diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Jadi apapun kegiatan manusia di dunia ini semuanya dapat masuk dalam kategori ibadah, diniatkan karena Allah semata-mata. Termasuk ibadah yang sudah kita kerjakan setiap hari. Ini sebenarnya memerlukan syarat yang perlu dipahami oleh kita semuanya. Misalnya saya ambil contoh bahwa sholat wajib sehari semalam 5 waktu itu akan menyebabkan kafaratun, dihapus dosa-dosanya antara waktu sholat yang satu sampai waktu sholat berikutnya. Artinya 5 kali sholat sehari semalam itu memberikan daya hapus terhadap dosa dan kesalahan manusia sepanjang waktu sehari semalam. Namun diperlukan syarat tertentu. Yang pertama, izajtunibatil kabair. Apabila orang yang mengerjakan sholat itu adalah menjauhi dosa-dosa besar. Apa itu dosa besar? Dosa besar adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali bertaubat. Contoh dosa besar itu yang pertama adalah al-isyraku billah, syirik atau menserikatkan Allah. Orang mengatakan iman dan menyembah kepada Allah, tapi kenyataannya orang masih juga meminta-minta kepada selain Allah. Itu termasuk dosa syirik. Yang kedua contohnya adalah uququl walidain, durhaka kepada dua orang tua. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada seluruh anak-anak manusia untuk senantiasa birrul walidain, berbakti kepada dua orang tuanya. Kalau orang tua itu sudah meninggal dunia, itu pun belum putus berbaktinya dengan cara mendoakan kepada orang tua yang sudah tiada. Itu contohnya misalnya Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah Rabb kami, ampunlah dosa orang tua kami berdua, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka kasih sayang kepada kami waktu kami masih kecil. Itu contoh-contoh dosa besar perlu dihindari oleh setiap mukmin muslim. Kemudian syarat-syarat khusus bahwa sholat wajib yang diterima di sisi Allah itu diperlukan syarat. Yang pertama, niat semata-mata hanya karena Allah. Yang kedua, melakukan sholat wajib itu adalah semata-mata mengikuti perintah junjungan Nabi Muhammad SAW yang disebut ittiba. Ittiba atau mengikuti sunnah Rasul itu ada caranya tersendiri. Cara-cara sholat wajib mengikuti sunnah Rasul itu yang pertama adalah mengerjakan sholat di awal waktunya. Yang kedua,
mengerjakan sholat wajib dengan cara berjamaah. Yang ketiga, mengerjakan sholat wajib itu di masjid. Inilah yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang sudah kita lakukan sehari-hari di dalam mengerjakan sholat itu perlu kita menyesuaikan dengan petunjuk tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut ibadah itu muttaba'ah ala sunnah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beribadah Jum'ah, demikian juga orang diampuni selama Jum'ah sampai Jum'ah itu pun disyaratkan harus menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian selain itu, seorang yang mau pergi ke Jum'ahnya itu adalah sah menurut ketentuan Allah, disunahkan yang pertama dia mandi sunnah pada hari Jum'ah itu. Kemudian dia berpakaian yang paling baik untuk pergi ke Jum'ah. Kemudian memakai parfum wewangian itu bagi pria, justru itu disunahkan. Kemudian dia masuk ke masjid tanpa harus menyinggung perasaan orang yang sudah duduk di dalam masjid. Misalnya orang itu melangkahi orang yang sudah duduk, atau pada yang sudah duduk itu menjadi marah, ini supaya dihindari. Carilah tempat yang paling depan yang kira-kira memang masih mungkin untuk ditempati. Kemudian selanjutnya, apabila khotib imam sudah datang menyampaikan khutbah, seorang yang berjum'ah supaya tetap mendengarkan khutbah dari khotib, jangan sampai tidur. Itu dikerjakan sampai sholat selesai, maka demikianlah tuntunan untuk melakukan sholat Jum'ah mengikuti petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir tentang puasa Ramadan, itu pun ada syarat-syaratnya untuk bisa diterima ibadah siam Ramadan. Juga orang harus menjauhi dosa besar. Kemudian untuk niat, siam Ramadan itu diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begini: Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan yang niatnya hanya semata-mata iman kepada Allah dan mengharapkan ridho Allah, maka diampunlah dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itulah 3 hal perlunya ibadah yang besar-besar itu. Kita jernihkan hati kita dari syirik kepada Allah dan kita niatkan, kita laksanakan dan seksama menurut petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.